YouTube aku Dila. Di video kali ini aku mau sharing juga dan mau berbagi pengalaman gimana sih tips atau gimana caranya biar ASI kalian itu berlimpah. Alhamdulillahnya di anak aku yang kedua ini ASI aku tuh benar-benar berlimpah. Ini rezeki banget dari Allah. Dan anak aku yang pertama yang udah nonton video aku pasti tahu karena anak aku cuma 3 bulan dan itu juga ASI cuma dikit. Jadi dibantu sama susu formula. Dan di anak aku yang kedua ini alhamdulillah bisa ASI eksklusif dan juga sampai stok ASI di dalam kulkas. Akhirnya karena stok ASI aku banyak, aku di rumah aja, jadi nggak kemana-mana, jadi aku stoknya yang memang fresh aja gitu, nggak simpan-simpan di dalam freezer lagi. Oke, sebelum lanjut ke tipsnya dan gimana sih caranya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa di like video aku yang ini dan jangan lupa di subscribe channel YouTube aku untuk tahu video-video aku selanjutnya. Di sini udah ada ASI aku nih. Aku nggak tahu ini ada berapa bungkus dan ini mau aku buang karena di freezer aku udah nggak muat ya, udah nggak cukup. Karena memang aku nggak nyediain satu freezer atau satu kulkas yang untuk khusus ASI. Kebetulan karena aku di rumah jadi aku nggak nyetok itu gitu. Nah di sini ada banyak sih ASI aku nih juga. Padahal sayang banget ya, cuman aku juga bingung ini ASInya mau dikemanain. Nah tips yang pertama dari aku itu harus hindarin stres. Apapun yang bisa menghambat pemikiran kita, stres untuk mengasih ASI ke anak kita kayak misalnya omongan tetangga, omongan keluarga, ataupun kadang ya kalau abis lahiran itu kan pasti badan kita belum recovery, badan kita belum pulih banget. Nah itu bisa nyebabin kita stres, apalagi kalau nggak ada yang bantuin di rumah. Pastinya udah aku yakin itu pasti stres. Kalau yang ngalamin baby blues itu juga bisa menghambat si ASI ini, si produksi ASI ini. Jadi yang pertama itu kita harus kayak relax, pikiran tuh nggak harus ada yang dipikirin, ya udah relax aja. Kalau nggak ada yang ngebantuin pun, aku juga emang nggak ada yang ngebantuin sih. Itu kita harus kayak santai aja gitu, kayak harus ya udah slow, nggak usah dipikirin, nggak usah diambil pusing. Ya pentingnya peran suami di sini ya harus support, harus bantuin, jadi kita nggak terlalu capek, jadi kita bisa istirahat gitu. Nah yang pertama hindari stres, yang kedua sesering mungkin kosongin payudara. Jadi waktu anak aku yang pertama aku emang lupa beli yang namanya pompa ASI, jadi aku nggak fokus beli pompa ASI karena aku pengen mikirnya aku pengen ngasih ASI eksklusif langsung aja gitu, DBF aja, dan nggak semudah itu. Jadi memang anak pertama aku ngalamin stres karena baru pertama kali lahiran itu ngerasain lahiran sesar dan itu ngerasain sakit. Dan juga pas awal menyusui itu payudara aku lecet. Nah itu udah komplit banget stres. Jadi setiap mau nyusuin anak aku udah pusing, udah stres, bakalan sakit gitu. Terus juga anak pertama aku kurang ngosongin payudara. Jadi anak kedua ini karena udah berpengalaman, aku langsung pilih pompa nih yang emang udah searching ya, maksudnya udah nyari review sana review sini, ini pompa ASI ini udah banyak aku belajar ya kan. Akhirnya beli pompa ASI juga jadi udah siap sedia. Nah jadi harus sesering mungkin untuk mengosongkan payudara. Emang awal-awal itu pasti dapatnya tuh nggak banyak, ASInya tuh dapetnya cuma sedikit. Aku waktu pompa ya paling cuma dapet 20 mili, 30 mili, dan itu kayak aku sih emang ngerasa ini kok ASI cuma sedikit sih. Waktu ini minggu-minggu pertama ya, ini ASI cuma sedikit, ini cukup gak sih buat bayi aku gitu, ini cukup gak sih buat anak aku. Dan tapi aku nggak mau putus asa juga sih. Pokoknya setiap 2 jam sekali aku pompa, terus aku pompa lagi setiap 2 jam sekali, harus begadang pun aku bela-belain bangun untuk kosongin payudara. Jadi kalau harus terjadwal ya 2 jam sekali, dan juga jangan berpikir kalau ini ASInya dikit jadi udah stop aja karena emang ASI aku dikit. Enggak, ntar lama-lama juga nambah ya, lama-lama bisa stok ASI di dalam kulkas. Dan yang ketiga itu ini pokoknya ngosongin payudaranya itu sesering mungkin bisa pakai pompa, bisa langsung BBF ya, karena
tadi sorry aku memang pakai pompa, jadi aku jarang DBF. Walaupun aku di rumah aku juga pakai pompa, jarang DBF karena menurut aku lebih senang aja di pompa karena bisa minta tolong gitu ke suami. Jadi suami juga bisa gantian ngasih susu, aku masih bisa beres-beres rumah ataupun aku masih bisa ngerjain aktivitas yang lain. Nah, kalau untuk kalian DBF ya udah silahkan monggo dikosongkan dengan cara DBF, gitu kan. Terus yang ketiga harus ya ada support dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Karena kalau kita kan mau ngasih ASI eksklusif atau mau ngasih ASI, kalau misalnya pas ASInya sedikit itu udah kayak down dan udah kayak udahlah pakai support aja lah gitu. Padahal anak kita tuh kalau baru lahir itu kebutuhan susunya itu emang nggak terlalu banyak, cuman dia itu maunya nyusu terus gitu. Emang kebutuhannya itu lambungnya tuh masih dikit, karena masih dikit itu dia jadinya maunya nyusu, bentar-bentar lapar pengen susu, bentar-bentar lapar pengen susu, kayak gitu. Kalau aku bilang ASI booster itu ngaruh nggak sih atau enggak, aku pakai nggak sih? Awal-awal sih aku pakai Mompung awal-awal. Jadi untuk ASI booster ini kalian bisa pakai apapun yang cocok sama kalian gitu. Jadi kalau aku pakai Mompung, kalau kalian cocok ya silahkan pakai Mompung, kalau enggak bisa cari yang lain gitu. Karena ASI booster itu cocok-cocokan juga, jangan kita nyerah juga sih. Kita harus tahu dan harus cari tahu apa sih ASI booster yang cocok sama kita gitu. Jadi karena ASI booster ini kan kandungannya beda-beda, jadi tuh ngaruhnya di tubuh orang itu juga berbeda-beda. Nah kebetulan aku pas pakai Mompung ini alhamdulillah banyak, sampai akhirnya aku berhenti. Sekarang aku nggak sama sekali pakai ASI booster. Ya udah sekarang aku tinggal sering mungkin aja kosongin payudara. Dan juga untuk kalian jangan juga stres ya. Misalnya ngelihat orang itu bisa sampai 200 ml ke atas kalau sekali pompa, sedangkan kalian itu cuman misalnya 150. Nah itu jangan bikin iri hati gitu, atau jangan bikin kok dia bisa dan ASI aku sedikit gitu. Jadi kesannya itu bisa jadi bikin stres. Itu bisa bikin stres, jadi menghambat juga si ASI. Emang tak untuk daya tampung satu payudara itu yang beda-beda, nggak bisa sama, nggak bisa disamain. Jadi kiri sama kanan itu juga beda. Payudara kiri dan kanan itu bukan si kembar yang memang harus sama hasilnya. Jadi dia itu friend gitu, maksudnya best friend, dia itu teman. Jadi untuk saling melengkapi gitu. Jadi untuk saling melengkapi, jadi jangan berpikir kiri 100 kanan juga harus 100, enggak. Itu tuh pasti beda ya. Sekarang aku udah nggak pakai pancar ASI karena memang terakhir aku pakai pancar ASI sampai payudara aku ada bendungan, jadi aku lama untuk ngosonginnya, tapi produksinya tuh terus banyak gitu. Jadi udah aku stop aja, itu bikin aku stres dan menurut aku badan aku jadi sakit. Nah setelah aku stop ASI booster, aku malah jadi relax dan tetap aja ASInya mencukupi untuk anak aku. Jadi tips aku itu aja, ini aku ulangin ya. Yang pertama banget harus hindari stres apapun ya, memicu stres. Kayak omongan tetangga juga bikin stres, kita mikirin kenapa ASI nggak keluar itu juga bikin stres. Hindari stres. Kedua, sesering mungkin dikosongin payudaranya, mau dipompa, mau DBF, pokoknya sesering mungkin. Misalnya dapetnya sedikit atau maksudnya pokoknya dapetnya sedikit ya udah, emang segitu dulu. Tapi tetap harus sering ya, kosongnya nggak boleh menyerah. Yang ketiga harus dapat support dari lingkungan sekitar. Dan bisa juga sih pakai ASI booster. Nah udah sih itu aja aku untuk menghasilkan ASI dan bisa stok ASI di dalam kulkas. Oke, sekian tips dari aku, semoga bermanfaat dan bisa kalian coba sendiri karena memang itu ampuh di aku. Dan alhamdulillah anak kedua aku bisa ASI eksklusif. Sekarang belum 6 bulan tapi aku nggak pakai support kayak anak aku yang pertama gitu. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa di like video aku yang ini dan jangan lupa di subscribe channel YouTube aku untuk tahu video-video aku selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.